Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar dalam keadaan daring ya. Kali ini kita akan melanjutkan ya, membahas tentang mata kuliah kita metodologi penelitian. Ada yang tahu topiknya apa? Ada yang sudah buka e-learning? Masalah penelitian, Bu. Ya, dan pertanyaan penelitian. Ada yang dibaca, ada yang sudah baca bahan dari Ibu yang sudah Ibu share. Ada? Oke, sebelum kita membahas nih tentang masalah ya, kemarin sudah ada tugas di e-learning. Tugas di e-learning apa aja kemarin? Tugas kuis ya? Kuis 1 tentang apa kuisnya? Tentang jenis-jenis penelitian, Bu. Oke, coba kita review lagi ya. Kita review tentang jenis-jenis penelitian. Kira-kira siapa nih yang mau nih? Umi ya, kita lihat Umi ya. Umi hadir? Hadir, Bu. Oke. Umi, tugasnya, kamu buat ada berapa jenis penelitian yang kamu jelaskan di dalam tugas kuisnya? Ada berapa? Ada 11, Bu. 11 sumbernya dari buku semuanya ya. Bagus sekali. Oke. Nah, bisa Umi jelaskan nggak kira-kira jenis penelitian yang sesuai untuk pendidikan itu yang mana aja? Menurut saya yang cocok dengan untuk pendidikan itu pertama penelitian tindakan kelas, yang kedua survei, yang kedua eksperimen. Yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga, Bu. Oke, kenapa? Kenapa pemilihannya tuh ada 3 ya? Kenapa? Karena kalau penelitian tindakan kelas kan misalnya kita mengambil judulnya strategi untuk menilai perilaku dalam kelas tersebut, Bu. Kita meneliti tentang perilaku siswa terhadap hasil pembelajarannya gimana gitu. Oke, ya betul sekali. Kemudian kalau eksperimen kenapa bisa untuk pendidikan? Nah, kenapa? Eksperimen karena kalau eksperimen itu menurut saya itu nanti kita kan penelitiannya misalnya mengambil metode kuantitatif membuat sebuah kuesioner atau untuk mendapatkan hasil dari penelitian, Bu, yang udah diisi sama murid-murid tersebut, Bu. Apa bedanya dengan penelitian tindakan? Apa perbedaan antara penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan? Kalau tindakan kita melihat langsung gitu, Bu, keadaan di dalam kelas itu gimana, apa yang terjadi. Nah, kita bisa melihatnya langsung gitu, Bu, proses apa yang terjadi sama proses pembelajaran gitu. Gitu, eksperimen gitu juga kan? Iya, Bu. Gimana nih? Yang lain gimana? Apa sih perbedaan antara penelitian eksperimen dan penelitian tindakan? Tentunya beda dong. Tadi sepertinya jawaban Umi ini ya, sepertinya Ibu rasa sama aja. Eksperimen juga kita bisa melihat langsung kok ya. Nggak harus tindakan aja gitu. Yang lain kira-kira ada nggak pendapatnya? Biar Ibu langsung kasih skor.
Padahal di sini Umi udah masukkan juga sebenarnya ya kamu ya. Penelitian tindakan itu gimana? Izin Bu, ngejawab Siapa namanya? Rafli dan Lubis Bu. Silakan. Perbedaan dari penelitian eksperimen dan penelitian tindakan kelas Bu. Penelitian eksperimen ini lebih menekankan hasil, karena hasil pengujian yang dilakukan nanti diperoleh pasti diterima meskipun nihil Bu. Jadi dia lebih menekankan hasil. Sedangkan penelitian tindakan itu menekankannya pada prosesnya, karena selama hasil belum dicapai dimungkinkan terjadi kekurangan tepatan proses yang dilakukan Bu. Oke, bisa pelan-pelan Rafli dan kalau penelitian eksperimen dia seperti apa tadi contohnya gimana? Untuk penelitian eksperimen itu Bu lebih dia menekankan hasil, karena hasil pengujian hipotesis yang pengujian nanti yang dilakukan itu pasti diterima meskipun nihil Bu. Sedangkan dia penelitian tindakan itu lebih pada menekankan pada proses, karena selama hasil belum dicapai dimungkinkan terjadi kekurangan tepatan proses yang dilakukan Bu. Oke, itu kamu baca dari buku kan? Nah, itu pemikiran kamu aja deh. Itu kamu baca dari buku apa tuh kamu? Atau dari pemikiran kamu tuh tadi barusan? Gimana? Pemikiran saya Bu. Oh, pemikiran kamu ya. Oke. Ibu dapat ya poinnya. Cuman yang lain gimana nih? Dapat nggak poin inti dari pernyataan Rafli dan? Ada. Apa sih inti dari Umi kira-kira bisa pahami nggak apa sih yang dikatakan oleh Rafli dan tadi? Antara perbedaan eksperimen dengan penelitian tindakan. Belum, Bu. Belum. Oke. Gimana nih Rafli dan nih? Tolong mungkin bisa disederhanakan lagi kata-katanya, kalimatnya. Ada yang mau menambahkan? Mana nih suaranya nih? Walaupun ini tugas mandiri, ini Anda harus ini ya aktif ya. Ini karena dinilai di tugasnya. Kalau nggak Ibu nilai tugas mandirinya kalau Anda tidak mengutarakan pendapat. Yang udah tadi Umi sama Raflidan. Yang lain mana? Nabila, gimana Nabila? Ya, Bu. Apa kira-kira yang bisa kita intisari saja ya, yang membedakan antara penelitian eksperimen dan kalau Rafli dan tadi sebenarnya udah bagus, cuman kurang dipahami ya tadi ya, agak terlalu ini ya, agak susah dipahami. Kira-kira gimana nih menurut Nabila? Apa sih yang menjadikan yang mana ini penelitian eksperimen, dan mana ini penelitian tindakan? Ada. Penelitian tindakan itu dia menurut saya kayak ini Bu, penelitian tindakan itu lebih berfokus kepada misalnya kita meneliti sesuatu kan, sesuatu itu harus mengalami peningkatan kayak gitu. Jadi kalau dia kalau nggak ada peningkatan kan berarti nggak ada hasilnya, sedangkan eksperimen tadi walaupun nggak ada peningkatan dia ada hasilnya gitu. Itu yakin. Eksperimen juga ada hasil ya kan? Tindakan juga ada hasil. Jadi bedanya gimana tuh? Gimana tuh tadi? Yang lain, Mutia Zahratul Ula. Gimana? Gimana nih? Sudah Bu, dijelaskan? Ya, silahkan. Siapa namanya? Indah, Bu. Linda.
Jadi Bu, menurut buku, Bisa raise hand nggak? studi- Nggak nampak namanya. Bisa raise hand. apa Bu? Bisa raise hand, Ibu nggak terlihat namanya. Bentar ya Bu. Indah, oke Indah. Oke, siapa Indah? Jadi menurut Sugiono, penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Jadi maksud dari penelitian eksperimen ini adalah kita melihat pengaruh dari suatu variabel kepada variabel yang belum dilakukan apa-apa. Jadi kita melihat pengaruhnya gitu. Pertama kita lihat misalnya nih contohnya adalah pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak. Jadi kita lihat pertama itu kita nilai si anak ini sebelum diberikan pola asuh untuk kemandirian anak. Lalu kita berikan perlakuan yang lain untuk melihat pola asuh anak itu gitu. Jadi maksud dari eksperimen ini adalah melihat pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain gitu. Kalau dari penelitian eksperimen sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan itu yang dinamakan eksperimen. Tetapi kalau tindakan dia itu atau biasa dikatakan action research itu adalah penelitian yang diarahkan pada usaha mengadakan pemecahan masalah atau perbaikan. Itu maksudnya adalah bukan melihat pengaruh, tapi mencari mana yang terbaik. Kalau action research ini, contohnya itu misalnya penelitian untuk mencari metode mengajar yang paling baik untuk diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Jadi kita bukan melihat pengaruh antara pola asuh anak terhadap kemandirian. Kalau itu kan eksperimen, kita melihat sebelum diberikan pola asuh dan sesudah diberikan pola asuh, itu berarti eksperimen. Tetapi kalau action research ini kita melihat mencari yang terbaik, kita mencari yang terbaik untuk kemandirian anak ini gitu. Jadi itu perbedaannya menurut Indah, Bu. Oke, kira-kira gimana Umi? Jelas nggak Umi? Jelas, Bu. Jelas sekali ya. Dan Raflidan juga jelas ya Ibu rasa ya. Benar sekali ya. Itu tadi dicatat bagus-bagus yaitu penerapan dari penelitian eksperimen, dia itu membandingkan variabel gitu ya kan, menguji tentang suatu pendekatan ya, kemudian dibandingkan. Nah, melihat pengaruh. Nah, itu masuk ke dalam penelitian eksperimen. Dan sedangkan untuk penelitian tindakan, emang tujuannya dia itu memperbaiki dan itu melalui suatu proses. Prosesnya itu yang dinamakan dengan siklus. Nah, itu tadi. Raflidan tadi kurang menjelaskan itu. Proses di sini maksudnya itu adalah dengan melewati beberapa siklus. Jadi kalau misalnya penelitian eksperimen, dia kasih treatment aja, terus dilihat hasilnya udah gitu ya. Tapi kalau di penelitian tindakan atau action research yang seperti dijelaskan oleh Indah tadi, dia itu melalui beberapa proses dan siklus sampai hasil belajarnya itu, misalnya targetnya nih hasil belajar ya, hasil belajar siswanya itu meningkat gitu, betul-betul meningkat sampai meningkat di treatment sedemikian rupa. Misalnya siklus pertama tidak meningkat, nanti diperbaiki, kemudian nanti diberikan perlakuan lagi dan diperbaiki lagi sampai hasilnya meningkat, sampai hasilnya benar-benar tercapai gitu ya. Tapi kalau eksperimen tidak ya, tidak dituntut itu, dilihat saja bagaimana penggunaannya, sudah pengaruhnya seperti apa, sudah seperti itu gitu ya. Oke, nah kira-kira sudah jelas ya perbedaan antara penelitian eksperimen dan tindakan. Nah itu juga nanti dilihat lagi, tadi kenapa penelitian eksperimen bisa digunakan untuk pendidikan, karena dia penelitian eksperimen, kemarin sudah Ibu jelaskan lagi kemarin ya, itu ada berapa jenis ya kan? Ya kan, penelitian eksperimen ada berapa jenis? Ada yang tahu bagian-bagiannya? Ada yang tahu? Iya, apa aja Mulyanis?
Ada apa aja, Mulyanis? Quasi eksperimen, pre-eksperimen, true eksperimental, dan factorial design. Oke, bisa diulang kembali apa itu true eksperimen? Intinya kalau true eksperimen itu sampelnya isolasi, tidak ada faktor dari luar. Benar sekali. Terus kalau yang satu lagi apa? Kalau kuasi itu jumlah sampelnya tidak melebihi sampel. Misalnya ada 2 kelas dan tidak berpengaruh secara langsung. Oke. Terus yang setelah kuasi, true, kuasi apa lagi? Pre ya dulu ya. Pre itu apa? Kalau pre itu hanya 1 kelas. Bagus. Kemudian satu Masih lagi? bisa Oke. Apa lagi? Halo? Yang terakhir ada factorial design. Factorial design. Oke, factorial design itu apa? Agak sedikit lupa, Bu. Yang lain bisa bantu? Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Ya, dia, silakan dia. Desain faktorial itu merupakan modifikasi dari desain true eksperimental dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Oke, bagus ya. Itu udah dicatat ya, diingat ya. Itu diingat. Nah, ini buat yang lain, mohon ya direspon, karena itu langsung Ibu nilai, karena kita tidak ada ini ya, karena Ibu nggak bisa panggil satu-satu, jadi kalian harus benar-benar bisa ya merespon. Nah, nanti jika salah nggak apa-apa, kayak tadi ya, Dara Fridan bisa menambahkan yang lain. Jadi kita saling diskusi gitu ya. Ibu mohon lebih aktif ya. Baik, bagus sekali Indah jawabannya. Ya, itu tadi ada 4 jenis. Nah, nanti saat di penelitian pendidikan yang nanti Anda lakukan, Anda tinggal memilih nih yang mana penelitian eksperimen yang kira-kira misalnya nih ada kendala di lapangan, misalnya nanti, Bu, sekolahnya kebetulan satu kelas. Nah, kalau satu kelas berarti bisa jadi kalau ingin memperbaiki suatu hasil belajar siswa, bisa menggunakan PTK, ya kan? Bisa menggunakan kalau eksperimen yang mana nih? Kalau satu kelas, kita pakai yang mana? Pakai yang mana? Iya, pre-eksperimental. Nah, nanti di desainnya tuh disesuaikan. Nah, makanya Ibu bilang, ini udah ada buku metode penelitian semua kan di sini kan? Sudah ya? Nah, itu dibaca ya. Karena jadi yang tolong nih yang aktifnya lebih ditingkatkan lagi ya ininya ya. Jangan Indah terus nih yang jawab. Oke? Nah, itu dia tadi sekilas tentang jenis-jenis penelitian. Nah, kemudian Ibu juga ada memberikan tugas yang satu lagi itu nanti kita lanjutkan lagi ya sambil kita lihat tugas mandirinya. Oh, sorry. Terlihat nih e-learning-nya ya. Oke, kita cek tugas mandirinya. Sebelum kita melanjutkan topik berikutnya nih, coba Ibu mereview lagi nih ya. Dia hadir? Hadir, Bu. Nah, silakan dia presentasikan tugas mandiri kamu ya terkait dengan topik atau masalah yang kamu pikirkan. Silakan dipresentasikan. Ini Ibu udah tampilan nggak nih? Ada nampak nggak tugasnya dia? Udah, Bu. Nampak semua? Nampak. Oke, silakan dia. Jadi
di sini yang nomor 1 topik atau masalah yang mungkin saya pikirkan untuk diteliti adalah, jadi karena satu-satunya yang saya pikirkan itu cuman ini gitu, karena kan belum sepenuhnya paham gitu kan, penelitian yang baik itu seperti apa gitu kan, dari segi apa yang patut untuk diteliti gitu. Jadi saya hanya melihat dari sudut pandang ini. Untuk saat itu saya terpikir di masalah ini. Jadi saya mengangkat topik atau permasalahan tentang kurangnya minat siswa terhadap proses pembelajaran berbasis online melalui Google Meet atau pembelajaran fisika kayak gitu. Itu masalah yang saya pikirkan. Namun saya coba memasukkan untuk objeknya, untuk objek yang saya teliti itu berapa, sekolahnya gitu kan. Jadi saya menemukan di sini kurangnya minat siswa tersebut. Kedua, terhadap proses pembelajaran berbasis online atau e-learning melalui Google Meet pada fisika besaran. Materinya itu saya angkat besaran dan satuan karena kan kalau untuk dasar kelas 10 itu memang besaran dan satuan. Sebenarnya ini besaran dan pengukuran gitu kan. Hanya saja kemarin jadi saya hanya memasukkan satuan. Lalu metode yang saya pilih itu metode survei gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa memang benar kedua itu kurang minat dalam pelajaran fisika berbasis online, jadi perlu dilakukan survei terlebih dahulu. Di metode survei ini menggunakan model pembelajaran kualitatif. Oke, kenapa kualitatif? Kenapa kualitatif? Karena objek yang saya belum jelas, gitu Bu. Masalahnya belum jelas. Jadi perlu jauh terlebih dahulu apakah memang benar seperti itu keadaannya di lapangan atau tidak. Oke, bagus sekali dia. Didengarkan baik-baik semuanya ya. Nah, ini sudah bagus ya. Dia sudah terpikirkan nih tentang minat siswa. Nah, ketika terpikirkan minatnya siswa, dia tadi kurang yakin nih, apakah bagaimana sih minat siswa gitu ya. Nah, masalah minat ini perlu dicari kebenarannya dengan melakukan survei. Nah, ini dinamakan dengan studi pendahuluan. Nah, nanti Anda, mahasiswa sekalian di sini juga akan melakukan studi pendahuluan di pertemuan keempat. Ini kita pertemuan 3 ya. Nah, nanti di pertemuan keempat, Anda akan melakukan studi pendahuluan, bisa melakukan survei langsung ke sekolah yang mau nanti diteliti ya, atau melakukan kajian literatur, atau melakukan wawancara dengan guru-guru yang ada di sekitar Anda gitu ya. Nah, itu sudah bagus Indah. Ini kamu masih pendahuluannya awal kamu dulu ya untuk mendapatkan meyakinkan diri nih masalahnya mau saya angkat atau tidak gitu ya. Karena nanti disesuaikan juga nanti yang di lapangan, siapa tahu nanti di lapangan ketemu lagi masalah yang lain. Nah, nanti akan Ibu kasih tahu trik-triknya ya, bagaimana kita nanti menemukan masalah itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nanti di bagian studi pendahuluan. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini belum topik dari risetnya, masih dia mencari masalah dulu ya kan. Nah, kira-kira yang mau diteliti tentang minatnya. Siapa tahu nanti ketika melakukan survei nanti ada minatnya baik Bu, gimana kalau minatnya bagus misalnya. Nah, kalau minatnya bagus, berarti dicari tahu kenapa bisa minatnya bagus. Nah, siapa tahu apa yang diterapkan di sekolah itu bisa kita terapkan di tempat-tempat yang kurang minatnya gitu, seperti itu ya. Nah, misalnya kalau hasil dari survei itu minatnya kurang. Nah, kalau minatnya kurang, apa yang harus dilakukan? Dicari solusi ya dengan membaca suatu kajian literatur, membaca buku, membaca artikel-artikel yang terkait dengan bagaimana meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi atau melalui pembelajaran berbasis online gitu ya. Oke ya, yang lain ya.
Nah, di sini masih kita topiknya itu masih melihat bagaimana masalah itu kita angkat gitu ya. Ini sudah bagus pemaparannya, berarti sudah paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dia kira-kira nih kamu di ini ya di sekolah dekat rumah ini ya, tempat tinggal maksudnya ya. Iya, Bu. Oke. Ini perlu dikaji literatur lagi ya. Oke, dia. Thank you. Tapi Bu, nama sekolahnya udah ganti, Bu. Iya? Nama Kenapa? sekolahnya Mandua Mandailing. Nama Oh. sekolahnya Mandua Mandailing. Mandailing Natalnya di Sumatera ya. Sumatera Utara. Baik. Iya, Bu. Yang lain ada lagi? Ada? Tidak ada? Siapa? Anggi Fitriani ya. Oke, Anggi. Sudah terlihat, Anggi? Suaranya, Anggi, suaranya putus-putus. Sangat jelas. Yang saat ini sudah tidak ada lagi, sudah jarang. Belum? Anggi, halo? Iya. Mana Anggi suaranya? Oke, udah. Oh, nggak terdengar Anggi suaranya. Speakernya nih di ini. Apa tuh namanya? Select a speaker menggunakan headphone. Kamu kan menggunakan headphone ya? Saya ngomongnya dari HP, Bu. Boleh. Silahkan. Nah, jadi saya mengambil topik tentang model pembelajaran karena di dekat saya, dia itu model sekolah anak SMA-nya, dia sekolah, dia dikasih tugas, dikasih materinya itu kayak lewat WA, terus nanti mereka itu kayak misalnya di hari Jumat atau hari Sabtu datang ke sekolah itu cuma kayak ngumpul tugas gitu aja. Guru-gurunya nggak menjelaskan kayak mana gitu apanya, cuma kayak ngasih tugas. Nanti pas sekolah cuma ini saya menerapkan kayak model pembelajaran dari blended learning. Siswa itu bisa lebih motivasi belajar. Apakah dari proses model pembelajaran ini bisa mempengaruhi motivasi belajar sama siswanya atau tidak bisa menggunakan pembelajaran blended learning? Nah, karena yang kayak beberapa siswa menggunakan pembelajaran yang dari WA gitu, mereka tuh kayak belajar fisika itu kayak bosan gitu. Jadi mungkin dari pembelajaran blended ini ada tatap mukanya itu dengan cara gurunya menjelaskan, mungkin yang pembelajaran konvensional, terus nanti yang online ngasih materi yang mau lewat WA atau Google. Terus saya menggunakan metode penelitiannya itu menggunakan metode eksperimen
Karena nanti di metode eksperimen ini kan metode yang pendekatannya itu untuk mengetahui pengaruh atau pengaruh dari perlakuan terhadap yang eksperimen ini kan tahu nanti pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang jadi menurut saya penelitian eksperimen ini dalam model pembelajaran belajar ini dapat mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel perlakuan terhadap variabel hasil. Dan variabel perlakuannya itu misalnya variabel perlakuannya itu misalnya nanti yang pembelajaran yang berbasis itu yang misalnya dari Google Meet. Terus nanti perlakuan untuk yang kelas kontrolnya itu yang konvensionalnya yang guru menjelaskan di kelas gitu. Oke. Itu tadi pemilihannya ada eksperimen ya, terus ada metodenya kamu. Di sini pendekatannya kuantitatif. Nah, kira-kira teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah, atau memberikan saran atau kritiknya terhadap apa yang sudah dihasil dari pemikirannya Anggi? Ada? Silakan, ada. Nah, jika kita melihat ya topik masalahnya nih masalah motivasi ya. Suara Ibu jelas nggak? Jelas? Ya, Bu, motivasi dan hasil belajarnya. Oke, semoga tidak putus-putus ya suara Ibu ya. Oke, baik. Ini kan motivasi belajar dan hasil belajar. Topik yang mau diangkat oleh Anggi adalah motivasi. Nah, motivasi itu cara mengukurnya bagaimana? Itu perlu dipikirkan. Datanya berupa apa? Nah, kalau motivasi, ingat kembali ke mata kuliah evaluasi. Nah, kalau motivasi itu datanya berupa apa, diingat kembali, hasil belajar juga berupa apa, ya. Nah, nanti disesuaikan dengan jenis pendekatannya. Nah, apakah dia nanti kuantitatif, kualitatif, atau mix campuran antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, karena Ibu lihat di sini, motivasi belajar itu kan biasanya datanya itu berupa kualitatif, karenanya variabelnya itu motivasi itu kan datanya data skala Likert karena sikap ya. Nah, itu biasanya dia itu berupa data kualitatif. Tapi kalau misalnya Bu, saya ingin melihat hasil belajar saja dan juga misalnya respon. Nah, respon di situ kan juga kita bisa melihat motivasinya. Alangkah baiknya jika kita ingin melihat bagaimana reaksi siswa, respon siswa nanti dengan yang mau kita terapkan terhadap permasalahan itu ya. Nah, kita gabungkan antara penelitian pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, Ibu sarankan buat yang lain seperti itu ya. Ke depan disarankan tidak hanya kita dapat angka saja, tapi kita juga bisa menjelaskan apa yang terjadi di lapangan saat kita melakukan penelitian. Nah, baik itu reaksi siswanya, lingkungannya bagaimana. Apakah dia senang belajarnya, meningkat, antusias, dan sebagainya. Nah, itu jarang sekali Ibu dapatkan di skripsi-skripsi mahasiswa. Setiap sidang itu sering sekali ya, mahasiswa itu tidak menjelaskan temuan-temuannya. Nah, makanya di sini kenapa bisa seperti itu? Karena dia kebanyakan pendekatannya kuantitatif. Wajar dia seperti itu. Tapi nilai ya, apalagi kita penelitian pendidikan ya, nilai dari skripsi itu yang harga dari skripsi itu kita bilang apa ya? Skripsi itu kan merupakan suatu karya ya. Nah, karya itu bernilai jika kita memberikan suatu temuan atau kontribusi yang bisa memecahkan masalah yang terjadi misalnya, atau menjadi acuan untuk ke depan menjadi sesuatu yang bisa dijadikan referensi dalam menerapkan pembelajaran ini misalnya gitu.
ya. Nah, alangkah baiknya jika ingin mengambil pendekatan lebih ke mix ya. Kalau Ibu sarankan untuk pendidikan, ya. Ibu sarankan untuk pendidikan tuh bagusnya pendekatannya itu kuantitatif, kualitatif atau deskriptif, kuantitatif. Nah, seperti itu tuh sama aja. Nah, gitu ya. Nah, di sini Ibu lihat Anggi lebih memilih kuantitatif. Nah, ini juga nanti dipikirkan Anggi ya, disesuaikan dengan datanya gitu ya. Oke. Sudah bagus ini jawabannya. Yang lain ada juga nggak mau di topik yang ini? Ibu rasa topik masalahnya tuh didapat sumbernya dari mana nih rata-rata nih? Ibu mau tanya. Sumbernya dari mana? Dari membaca artikel, membaca koran, atau membaca berita, atau dari wawancara dengan guru-guru? Anggi dari mana? Maksudnya sumber kayak mananya nih, Bu? Sumber dalam menentukan topik itu kamu idenya dari mana sumbernya? Oh, kayak saya kan kayak nanya dua siswa di sekolah yang berbeda itu dekat tempat tinggal saya. Terus iya, bagus. Kalian belajarnya kayak mana di sekolah gitu kan? Apalagi ini kan kayak adanya COVID ini kan banyak sekolah online. Iya Kak, online. Tapi kami datang ke sekolah ngumpul tugas cuma. Jadi datang ke sekolah itu cuma bilang ya guru itu kan jelasin aja gitu. Ada Kak. Kasih materi dari WA gitu. Berarti kamu dari wawancara langsung gitu ya. Cuman wawancara itu tidak terstruktur ya. Cuman wawancara untuk menemukan masalah itu sudah bagus sekali ya. Sudah berarti kita udah terdorong nih pengen tahunya ada, keinginan tahu kita ada. Dan dari itu kan itu masalah kan buat Anggi. Menurut Anggi itu masalah nggak Anggi? Iya Bu. Seharusnya kan tidak seperti itu ya. Iya Bu. Iya kan? Karena kan kayak ya Bu, karena kan kayak belajar fisika ini kan sebenarnya fisika dibilang mata pelajaran yang susah, kayak cuma dikasih materi yang mencatat. Kadang guru menjelaskan aja kita belum tentu paham, apalagi yang kita cuma mencatat ya. Menurut saya nggak dapat apa-apa gitu Bu. Oke, ini Anggi udah curi start dulu nih studi pendahuluan ya. Sudah bagus ya Anggi. Ketika kenyataan ya tidak sesuai dengan yang di lapangan ya, kenyataan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, maksudnya Ibu ya. Kenyataan yang di lapangan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kata Anggi seharusnya kan belajar fisika itu ada praktikumnya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pemahaman siswa lah gitu ya tentang konsep fisika. Namun kenyataannya di lapangan seperti itu ya Anggi ya. Nah, itu dinamakan masalah. Itu dia masalah. Jadi semua, apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah penelitian? Apa? Ada yang tahu? Tadi sudah Ibu uraikan tadi sekilas. Kira-kira apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Apa itu? Apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Bagaimana cara kita bernegosiasi dengan orang lain? Bagaimana kita bernegosiasi dengan orang lain? Baik dalam melakukan sekarang. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jelas nggak tadi suara Ibu? Kita harus tahu cara kerjasama itu seperti apa. Ya, kalau kita tidak pandai komunikasi, tidak tahu cara komunikasi, tidak tahu cara mengambil hati dan keluarga kita, maka pasti kita akan tinggal dulu ya. Kita akan susah untuk memastikan. Oke, baik.
Gimana? Apa itu masalah penelitian? Tadi sudah Ibu uraikan tadi. Ya, silakan. Angga ya? Angga mana Angga? Saya, Bu. Siapa tadi? Angga yang mau jawab. Oh, Iqmal. Gimana Iqmal? Menurut saya itu pertanyaan yang sengaja diajukan untuk mendapatkan suatu jawaban yang kita teliti. Apa? Apa tuh kamu jawab? Yang kamu jelaskan itu apa tadi? Pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk mendapatkan jawaban yang kita teliti. Yang pertanyaan Ibu tadi apa ya? Apa yang maksud dengan masalah penelitian? Iya. Masalah. Itu sepertinya jawabannya itu tentang pertanyaan penelitian. Karena kamu jawab pertanyaan-pertanyaan. Iya kan? Iya. Gimana nih? Apa itu masalah, Iqmal? Iqmal, menurut kamu masalah itu apa, Iqmal? Bu, boleh. Boleh, Putri Raihan ya. Menurut Dr. Atmojo tahun 2002, masalah penelitian dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau ternyata dengan yang seharusnya ada. Oke, menurut siapa tadi? Menurut Dr. Atmojo tahun 2002, Bu. Iya, jadi dapat disimpulkan, dapat dikatakan apa tadi, Iqbal? Masalah itu apa? Kira-kira apa? Apa itu masalah? Apa itu masalah? Tunggu dulu ya, ini dulu. Gimana Anggi? Dari yang pernyataan Putri tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil yang seperti Ibu bilang tadi. Misalnya yang seharusnya misalnya kayak pembelajaran fisika itu seharusnya ada praktikum, ada dosen menjelaskan gitu, guru menjelaskan. Oke. Cuma kebanyakan sekarang kayak cuma ngasih materi, itulah jadi nanti yang memunculkan masalah penelitian gitu. Ketidaksesuaian ya antara Bu. Antara kenyataan dan harapan. Jadi jika Anda ingin menemukan masalah nih ya, untuk yang lain ya. Nah, nanti kalau ketemu masalah itu dapatnya dari mana? Ketika kita melihat ya ketidaksesuaian ya antara harapan dan kenyataan. Seharusnya seperti ini tapi kenyataannya seperti itu. Nah, itu problems. Apalagi di dunia pendidikan itu banyak sekali problems di dunia pendidikan saat ini. Tugas Anda sebagai mahasiswa mencari masalah dan menemukan kontribusi atau menentukan solusi yang tepat untuk untuk menjawab permasalahan itu. Nah, solusi itu harus dilakukan dengan melakukan uji riset ya, dengan melakukan metode-metode penelitian gitu ya, dan melakukan kajian literatur. Nah, itu tadi masalah itu perlu dipahami betul dulu. Kenapa kalian harus tahu Pak apa itu masalah? Nah, nanti saat menyusun bab 1 pendahuluan ya, latar belakang masalah, itu nanti di poin-poin pertama apa dulu kita jelaskan. Di poin pertama apa dulu kita jelaskan kalau dalam menyusun latar belakang. Nanti kan kita kan menyusun latar belakang masalah ya, dari masalah yang kita angkat. Iya kan? Nah, poin pertama itu yang perlu kita jelaskan adalah harapannya dulu. Apa yang menjadi harapan Anda? Apa yang menjadi harapan dari pemerintah? Ya, apa yang menjadi harapan negara?
Tentang apa? Tentang topik yang mau Anda angkat. Topiknya apa? Apakah minat belajar? Apakah tentang pembelajaran fisika? Apakah pembelajaran di masa daring atau pembelajaran di masa COVID ya, maksud Ibu ya? Itu gimana harapannya? Nah, gitu dia. Ya. Nah, harapan itu dapat dari mana? Dari kita membaca, bukan kita mengcopy paste ya, bukan kita mengcopy paste atau mengarang cerita, tapi harapan itu sesuai dengan sumber-sumber yang kita baca. Misalnya dari peraturan pemerintah, dari penelitian-penelitian ya, atau dari apa ya, dari buku-buku gitu ya. Nah, itu harapan. Nah, namun pada kenyataannya nih, tadi kayak Anggi tadi ya, Anggi melakukan wawancara dengan beberapa siswa di sekolah dekat Anggi tinggal, ternyata apa yang terjadi? Proses pembelajaran itu tidak terjadi dengan sewajarnya. Seharusnya pembelajaran itu terjadi seperti ini. Ada interaksi ya kan, pembelajaran itu ya. Jadi baca lagi apa itu pembelajaran fisika. Kemudian ada tanya jawab, ada diskusi dan semacamnya. Namun pada kenyataannya siswa hanya datang ke sekolah, mengumpulkan tugas langsung pulang. Kan gitu. Itu masalah kan? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu dia. Jadi nanti di latar belakang masalah Anda ketika Anda mau menyusun skripsi di bagian pendahuluan, itu perlu dijelaskan, uraikan. Antara ketidaksesuaian ya antara harapan dan kenyataan. Itu di dalam mana? Di dalam latar belakang gitu ya. Nah, itu juga salah satu cara mencari masalah seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih, kayak tadi Anggi sudah lakukan itu sudah bagus ya, Anggi sudah curi start, tapi sebenarnya pertemuan keempat nanti ya, tapi ini nggak apa-apa, ini kita nanti persiapan untuk pertemuan keempat, jadi nanti ketika kita masuk, kita sudah bisa siap menemukan masalahnya. Nah, ini kan topik-topik masalah kan sudah dicari nih, sudah ditentukan berdasarkan pemahaman Anda, pemahaman dengan hasil wawancara, nah nanti bisa dikembangkan lagi lebih lanjut ya, dengan mengamati, ya, membaca literatur ya, kemudian Anda bisa nanti melakukan observasi langsung ke sekolah bahkan gitu ya, bertanya dengan guru ya, kan nggak ada masalahnya ya bertanya gitu. Nah, ini perlu dipersiapkan. Nah, dalam menyusun masalah itu juga masalah itu kenapa kita harus menentukan topik itu secara mendalam ya, karena itu akan menjadi fokus kita, fokus untuk kita jawab ya, untuk kita jawab, kita lakukan penelitian ya. Jawabnya itu gimana Bu? Kita melakukan penelitian dengan metode-metode ilmiah ya, tadi ya, jenis-jenis penelitiannya, kemudian analisis data dan sebagainya. Nah, itu dia. Itu tentang masalah penelitian ya. Jadi trik cara mencarinya ya, pertama Anda kayak seperti Anggi tadi yang sudah lakukan ya, melakukan wawancara, kemudian membaca dari berita tentang mutu pendidikan saat ini. Itu kan saja juga banyak ya di berita itu kan yang bilang bahwa mutu pendidikan saat ini sedang turun-turunnya gitu di masa COVID. Nah, tugas kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan, nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan masalah penelitian, nah kita juga harus bisa menyusun pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan kita jawab melalui pelaksanaan penelitian itu sendiri, ya. Jadi nanti ketika kita melakukan penelitian, pertanyaan itu akan terjawab, gitu, ya. Nah, di sini sudah ada materinya yang sudah Ibu share, ya. Permasalahan penelitian itu adalah sesuatu yang menjadi fokus dalam penyelidikan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ya bisa diuraikan ya untuk sebagai informasi juga dalam kita mengumpulkan jawaban nanti di lapangan. Nah, kenapa kita perlu menyusun pertanyaan penelitian? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa?
tadi kan banyak nih masalah tentang pembelajaran daring itu kan banyak masalahnya kan, mulai dari siswa tidak paham ini, siswa tidak bisa menggunakan IT dan sebagainya, itu kan banyak sekali masalahnya. Nah, pertanyaan penelitian itu menjadi beberapa pertanyaan yang mau kita jawab. Kita bisa nyusun dulu pertanyaannya. Ya, bagaimana minat siswa nih, bagaimana ini bla 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 bla. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan masalah itu tadi, kita pilih salah satu yang mau kita fokuskan, ya. Bukan semua pertanyaan yang kita jawab, tapi kita kan peneliti ya. Jadi kita pilih salah satu saja. Salah satu yang menjadi urgen ya, yang kira-kira bisa nih kita lakukan uji risetnya misalnya gitu ya. Nah, itu kita susun dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dari pertanyaan itu nanti kita bisa lakukan riset dan mencari solusi yang tepat gitu ya. Nah, itu dia. Makanya kita perlu adanya pertanyaan penelitian supaya apa? Supaya kita fokus. Ya, fokus dan tidak menyimpang dari masalah. Jangan sampai ini masalahnya apa, pertanyaannya apa, nggak nyambung. Itu Ibu pernah sering sekali kedapatan di sidang ya. Pertanyaan masalah penelitian ya, topiknya itu tidak sesuai dengan pertanyaannya. Nah, itu bisa berakibat fatal. Itu hati-hati ya. Oke. Nah, ciri-ciri pertanyaan penelitian ya, ciri-ciri pertanyaan penelitian itu dia itu harus apa? Dia itu harus visible. Visible di sini apa maksudnya? Bentar Ibu share. Oh, ini nggak bisa Ibu share di sini ya. Nampak nggak? Terlihat nggak kira-kira nih? Bentar ya. Terlihat ya. Oke, kalau visible itu dia itu mampu diselidiki. Nah, itu dulu ya. Kita pastikan dulu pertanyaan kita nih bisa nggak dijawab gitu ya. Bisa nggak dilakukan, diteliti gitu ya. Nah, terus dia itu harus clear, tidak ambigu ya. Kemudian signifikan, layak untuk diselidiki, kemudian etis ya. Etis itu dia itu tidak boleh membahayakan psikologis manusia ya, kerusakan alam dan lingkungan sekitar. Nah, kita etisnya itu harus sesuai dengan apa ya, etika lah gitu ya, harus ada etikanya. Nah, kemudian relationship-nya itu adalah pertanyaan penelitian itu harus ya ada kira-kira hubungan yang keterkaitan ya, hubungan antara masalah dengan yang mau kita teliti gitu ya. Nah, itu dia relationship gitu ya. Ada hubungan nggak gitu. Meskipun tidak selalu, tapi ada kaitannya. Nah, pertanyaannya, misalnya nih ya, tadi tentang topik masalah motivasi tadi. Nah, apakah media pembelajaran video berbasis pembelajaran fisika berbasis video bisa meningkatkan motivasi ya gitu. Kira-kira secara kita logikakan itu ada nggak kaitannya gitu ya antara motivasi dengan menonton video? Atau dengan apa biasanya kalau ingin meningkatkan motivasi siswa tuh bagaimana sih caranya gitu. Kita lihat relationship antara komponen yang mau kita buat ya tentang topik yang mau kita teliti ya, ada nggak keterkaitannya. Kemudian ada nggak ya hubungan antara misalnya ya pertanyaannya apakah lingkungan siswa berpengaruh terhadap motivasinya. Misalnya lingkungan keluarganya, kita mau meneliti lingkungan keluarganya, itu etis atau tidak, itu dipikirkan lagi, ya. Kita meneliti keluarga orang lain, itu kan privasi, nah itu kan kita lihat lagi, etis nggak kira-kira? Tidak ya, karena itu kan privasi orang. Jadi pilihlah kata-kata, kalimat atau komponen-komponen dalam pertanyaan penelitian itu yang harus memiliki 5 komponen ini, ya, visible, clear, significant, etis, relationship. Nah, gitu ya. Nah, atau misalnya nih pertanyaannya nih, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa? Nah, itu bisa diteliti nggak itu? Itu cukup baca aja gitu ya, nggak bisa diteliti gitu. Yang bisa diteliti pertanyaannya gimana? Apakah motivasi siswa dapat ditingkatkan dengan melakukan ini, nah, gitu ya, menerapkan pembelajaran berbasis ini, kan gitu ya.
Kalau ditanya bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa, nah itu pertanyaan bukan pertanyaan kalau seperti itu tuh bukan untuk diteliti, tapi memang kita bisa mencari dari membaca gitu ya kan, bukan diteliti, bukan yang pertanyaan yang tepat kan, karena nggak ada relationship-nya gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalian buat sendiri juga, nanti kita akan buat latihan tugasnya ya, membuat pertanyaan penelitian ya. Nah, di sini ada menetapkan persyaratan dalam penelitian. Nah, ada 3 cara umum untuk menjelaskan istilah yang ambigu yang sering sekali terjadi nih ya. Kadang-kadang tidak jelas dalam pertanyaan penelitian. Nah, di sini kita harus melibatkan definisi konstitutif, yaitu definisi yang kita dapatkan dari kamus ya. Kemudian definisi dengan contoh dan definisi operasional. Nah, di sini kita supaya pertanyaan penelitian kita itu tidak ambigu ya, biasanya kita harus bisa mendefinisikan secara konstitutif, contoh dan operasional gitu. Harus ada contohnya ya. Nah, di sini ada definisi konstitutif, definisi operasional. Apa itu definisi konstitutif? Nah, dalam penelitian, kadang kita juga perlu mendefinisikan topik dari masalah yang mau kita angkat. Misalnya kita tadi tertarik tadi ya, misalnya tentang minat tadi ya, motivasi. Nah, kita harus tahu dulu motivasi secara kamus itu bahasanya gimana sih, gitu ya. Motivasi itu apa sih, gitu ya. Maknanya apa, gitu. Motivasi itu sesuatu dorongan, misalnya kan dalam diri manusia dan sebagainya itu ya. Nah, itu secara konstitutif nih, definisi yang dari buku ya, dari kamus. Nah, kalau definisi operasional itu adalah definisi yang menjadi ukur kita ketika kita melakukan penelitian. Nah, kita mengukur motivasi itu seperti apa? Gitu. Misalnya, motivasi siswa itu dilihat dari bagaimana sikap dia selama proses pembelajaran, disiplin gitu ya, aktif, bertanya gitu. Ya, pokoknya keterlibatan siswa itu di kelas itu terlihat antusias. Nah, itu menurut motivasi yang mau kita ukur dalam riset ini. Nah, karena kenapa kita perlu membuat definisi operasional? Terkadang peneliti itu supaya tidak menyimpang ya, supaya tidak menyimpang dan sesuai dengan apa yang maksud tujuan penelitian dia, ya, dan menjawab pertanyaan penelitian itu sendiri. Nah, ini sering Ibu dapat ya ketika sidang ya, mahasiswa definisi operasionalnya misalnya keterampilan berpikir kritis. Apa yang dia definisikan tidak sesuai dengan apa yang dia ukur. Nah, definisi misalnya tadi ya, keterampilan berpikir kritis itu adalah sesuatu yang dapat siswa dapat menalar dan sebagainya. Tapi yang dia ukur di dalam riset dia bukan seperti itu. Nah, itu salah. Ya. Itu hati-hati itu. Itu salah, itu berbahaya sekali. Nah, Ibu harapkan nanti kalian ketika mendefinisikan operasional itu, kalian pikirkan betul-betul definisi operasional di sini adalah yang bisa saya ukur, yang bisa saya amati saat saya melakukan penelitian. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Jangan nanti kalian membuat definisi konstitutif. Nah, kalau definisi konstitutif itu benar, itu kita hanya memahami maknanya saja. Tapi ketika kita sudah masukkan ke dalam riset, nah, operasional itu yang kita ukur seperti apa. Nah, gitu ya. Motivasi yang mau kita ukur seperti apa. Nah, definisi operasional sendiri ya, kita dasarnya emang dari konstitutif. Nah, definisi operasional ini kenapa kita pakai di ini? Karena kita gunakannya di riset. Nah, beda kita dengan menghafal hanya maknanya saja, tapi yang operasionalnya adalah variabel yang nanti akan kita teliti di risetnya, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa? Gimana? Ada pertanyaan? Jelas ya? Halo? Ini pada ngantuk ya nih? Masih dengar suara Ibu? Bu. Iya, Anggi. Gimana? Ada pertanyaan kira-kira terkait dengan definisi konstitutif dan operasional? Saya boleh ulang kembali. Silakan, Anggi. Di definisi
kita tahu menetapkan persyaratan penelitian di definisi operasional ini, misalnya kayak apanya motivasi, kita tahu dia itu termotivasi, misalnya Iya, dia itu kita tahu sikap dia ada yang bisa kita baru nanti amati. kalau kita udah tahu kayak gitu barulah nanti definisi operasional ini kayak udah terpenuhi gitu ya Bu? Iya, jadi yang kita ukur, yang kira-kira ini bisa terukur gitu ya. Karena motivasi itu banyak sekali ya. Dia itu kan seperti abstrak dia, kita nggak bisa lihat dari dalam diri orang. Nah, kita sekarang mengukur motivasi. Nah, bagaimana kita tahu orang itu memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar fisika? Nah, itu kamu definisikan sendiri. Berdasarkan yang kamu baca ya, kamu baca dari beberapa definisi konstitutif. Nah, yang kamu ukur yang seperti apa nanti. Nah, ketika kamu melakukan riset. Misalnya tadi motivasi dalam belajar fisika, siswa datang tepat waktu, misalnya seperti itu ya. Kamu mendefinisikan motivasinya itu seperti apa. Terserah ya, mau pokoknya yang bisa diukur dan relevan. Ya, tidak menyimpang, tapi ini masuk ke dalam kategori. Nah, dalam kita mendefinisikan operasional ini, kita juga perlu membaca dulu dari buku-buku, dari beberapa riset. Nah, jadi kan harus membaca riset-riset, artikel-artikel yang meneliti tentang motivasi, gitu ya. Oke, bisa jelas kira-kira? Nah, kira-kira jelas ya? Oke, baik. Nah, ini ada contoh beberapa pertanyaan penelitian. Nah, menurut kalian yang mana yang masuk ke dalam pertanyaan penelitian? 1, 2, 3, 4 nih yang mana nih? Yang ketiga. Yang ketiga, Mulyanis. Apakah inquiry atau ceramah lebih efektif dalam mengajar ilmu sosial? Kenapa yang ketiga, Mulyanis? Karena dari penjelasan yang Ibu bilang tadi, kalau pertanyaan penelitian itu menggunakan apakah, bukan bagaimana, ataupun cara-cara, tapi apakah. Gitu. Yang lain, oke, Mulyanis, thank you ya, makasih. Oke, yang lain gimana? Itu menurut Mulyanis ya. Ayo yang lain. Setuju nggak nomor 3? Mana nih suaranya nih? Ayo, ayo. Setuju, Bu. Setuju. Kenapa? Karena nanti dari masalah ini, dari pertanyaan ini, kita bisa kayak menyimpulkan, misalnya kayak pembelajaran inquiry atau ceramah ini lebih pengaruh inquiry atau ceramah dalam mengajar ilmu sosial gitu misalnya, Bu. Bisa kira-kira dijawab ini ya. Berarti kalau bisa dijawab ini termasuk mana? Visible? Visible atau enggak nih? Visible ya? Mudah ya? Oke. Kalau yang lain tidak ya? Berapa banyak siswa di kelas 2? Ini kan bukan melalui riset ya gitu ya. Ya, gitu. Kalau bagaimana Anda mendefinisikan kelas yang berorientasi humanistik, ini kan lebih ke si orangnya gitu ya, bukan pertanyaan penelitian ya, ini ya nomor 4 ya. Oke, bagus sekali, sudah paham Ibu rasa ya. Nah, itu tadi beberapa tentang pertanyaan penelitian yang kalian harus ingat, harus visible, harus clear, tidak ambigu ya, harus layak untuk diselidiki juga, etis dan relationship. Nah, ini harus diingat ya dalam membuat suatu pertanyaan penelitian. Nah, di sini sudah ada tugasnya nih ya. Tugas mandiri, nampak kira-kira nih? Nah, di sini ada the research question atau pertanyaan penelitian. Nah, nomor 1 itu ada masalah penelitian. Nah, disajikan kembali nih masalah penelitiannya nih. Nah, kalian harus berarti nih minggu ini ya, minggu depan itu harus sudah melakukan suatu observasi ya untuk menentukan masalah. Nah, gitu. Nanti kita presentasikan satu-satu.
ya. Nanti dipresentasikan satu-satu, kita dengarkan satu-satu orang satu nih, nggak Ibu panggil lagi nih, wajib ya, wajib untuk presentasi. Yang pertama tadi nggak apa-apa, itu langkah awal ya, berarti sudah ada gambaran ya, Ibu tapi sudah senang ya kalau sudah paham ya. Nah, di sini nanti dari masalah itu kalian buat beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan penelitian terkait dengan masalah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan juga bagaimana cara menemukan masalah. Nah, kalian harus mencari dulu apa yang menjadi harapan dan bagaimana kenyataannya. Nah, kenyataannya itu bisa kalian dapatkan dari koran, berita di koran, ya berita-berita yang lagi hot ya, atau dari beberapa literatur. Nah, Ibu juga sebenarnya ada caranya juga sebenarnya. Coba Ibu nanti aja Ibu share. Nah, topik-topik yang lagi tren juga bisa kita angkat menjadi masalah penelitian. Topik-topik yang lagi tren saat ini. Ya. Terus di sini ada beberapa istilah-istilah kata kunci dalam masalah pertanyaan penelitian yang perlu didefinisikan. Nah, kalian tentukan nih kira-kira istilah-istilah yang menjadi kata kunci yang harus didefinisikan apa-apa aja ya. Misalnya tadi ada Anggi tadi, halo tes. Suara Ibu jelas? Bu, tadi agak macet-macet, Bu. Macet-macet ya. Jaringannya nih ya, Putus-putus, Bu. sebentar ya jaringannya ya. Halo? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Bentar, Ibu buka lagi ya. Nah, nanti atau kalian bisa cari ya dari berita-berita untuk mencari masalah. Tadi mana masalah? Nah, ini dia. Nah, masalah itu tadi lihat itu bisa dari di lapangan ya, saat ini boleh juga, atau di sekolah sekitar kalian kan ada sekolah-sekolah ya. Nah, bisa tuh tanya-tanya sama guru-gurunya, sama siswa-siswanya, apa sih yang menjadi kendala Ibu ketika mengajar gitu ya, luring, baik luring maupun daring gitu. Nah, apa yang sudah diterapkan selama ini dan bagaimana hasilnya? Nah, dari situ kita bisa ini ya berpikir kritis nih kira-kira apa ya kira-kira solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kalian bisa juga melihat dari artikel-artikel ya dari beberapa penelitian terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian dari masalah itu buatlah beberapa pertanyaan penelitian yang kira-kira mau dijawab terkait dengan masalah itu ya. Nah, nanti kan dari masalah itu kan ada istilah-istilah nih kayak seperti tadi tuh motivasi, apa tuh definisinya ya kan? Yang mau didefinisikan, istilah-istilahnya apa-apa aja, misalnya motivasi, minat, hasil belajar, dan sebagainya, atau model gitu ya kan. Nah, di sini juga nanti berikan definisi konstitutif nih. Definisi konstitutif tadi sudah Ibu jelaskan apa contohnya tadi udah ya. Nah, kemudian tadi ada definisi operasional juga nih, perlu juga dijelaskan. Definisi operasional terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam masalah yang mau Anda angkat. Nah, ini harus benar-benar serius ya ini karena nanti kenapa? Karena supaya tidak kerja dua kali. Jadikanlah ini nanti output Anda dalam menyusun skripsi, gitu ya. Nah, ini sudah Ibu tuntun juga sampai kalian bisa mendefinisikan, mencari masalah, gitu ya. Nah, di sini juga diceritakan sedikit alasan untuk menyelidiki pertanyaan atau masalah ini. Nah, ini seperti latar belakang masalah nih kalau Ibu buat yang jawaban nomor 6. Nomor 6 ini sama seperti latar belakang masalah. Kalian perlu uraikan dulu nih harapannya. Seharusnya seperti apa? Kenyataannya seperti apa? Nah, harapan-harapan ini boleh kalian cari berikan kajian referensi yang relevan. Misalnya Anda bilang tadi pembelajaran fisika itu harusnya seperti ini. Itu kata siapa? Nah, sumbernya dari mana? Itu ya. Nah, kemudian harapannya seperti apa diceritakan gitu ya semuanya ya. Kemudian kenyataannya berdasarkan apa? Berdasarkan observasi kah? Berdasarkan hasil wawancara atau berdasarkan survei?
Atau misalnya nanti ada nih sini yang melakukan menyebarkan angket, misalnya angket nanti diisi sama siswa, nanti di situ juga bisa dapat masalahnya apa gitu, bisa juga ya. Tadi ada juga tadi Indah ya, tadi Indah survei dulu ya Indah ya. Nah, itu bisa juga berdasarkan hasil survei, sehingga bla bla bla, nanti hasil surveinya seperti apa dijelaskan gitu ya. Misalnya hasil survei itu sehingga saya tertarik ini misalnya. Dapat dikatakan bahwa masih adanya ini gitu ya. Nah, gitu bahasanya. Nah, itu dia. Jadi nanti ini dipresentasikan ya minggu depan ya. Kenapa Ibu tidak buat kelompok? Kenapa ini Ibu buat mandiri? Karena ini menjadi milik Anda nanti, skripsi ya kan, proposal. Jadi kalau bisa emang betul-betul Anda lakukan, Anda kembangkan diri Anda dengan banyak melakukan riset-riset, mini riset, misalnya membaca, melihat di sekitar Anda gitu ya. Kita nih mahasiswa nih harus bisa nih membaca permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, karena mahasiswa dituntut seperti itu, memberikan kontribusi ya, mencari solusi. Nah, ini masih di perkuliahan, nanti di dunia kerja seperti itu juga ya, diamati, dicari solusinya. Tuh ya. Kira-kira sudah jelas? Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Indah? Bertanya, Bu. Iya, silakan Indah. Di tugas mandiri pertama tadi, topik atau permasalahan yang dibuat sama Anggi sama Indah itu hampir sama. Jadi Anggi itu membahas mengenai blended learning. Nah, dan Indah juga membahas tentang blended learning. Apakah kami harus ada yang mengarah salah satu atau tetap melanjutkan masing-masing permasalahan kami, Bu? Oke. Untuk masalah, misalnya topiknya sama. Nah, tinggal kita tambah lagi misalnya yang berbedanya di mana. Misalnya blended learning-nya Indah menggunakan media apa dan untuk apa gitu ya. Ada ditambah lagi misalnya embel-embel di belakang, misalnya pakai media ini, media itu ya. Dicari perbedaannya nanti. Dibuat aja kalian diskusikan, kalau aku ini aja ya, kalau kamu apa gitu. Misalnya ada bedanya. Kalau blended learning nggak apa-apa, tapi kan ada kan blended learning yang versi Indah kan nggak mungkin sama dengan blended learning yang versi nya Anggi gitu ya kan. Jadi Anda bisa kita tambah apa medianya, kita bedakan, atau kita bedakan teknik pengumpulan datanya, atau dari segi apa ya, permasalahannya. Kalau misalnya Indah lebih ke motivasi, kalau Anggi mungkin lebih ke pemahamannya dan sebagainya gitu kan, banyak ya. Bisa dilihat, diubah dari segi variabelnya. Kalau mau menerapkan blended itu banyak caranya. Tinggal dibaca-baca lagi. Ya, Ibu nggak larang. Pokoknya nanti ada perbedaannya. Nggak apa-apa blended learning dua-dua, tapi ada perbedaannya, ada ciri khasnya maksud Ibu ya. Ciri khasnya Indah apa, ciri khasnya punya Anggi apa gitu. Ya, jangan mentok sama gitu, jangan. Nggak mungkin kan gitu. Kita punya kreativitas kan gitu. Indah punya kreativitas sendiri, Anggi juga punya kreativitas sendiri. Yang lain gitu juga ya. Masing-masing punya kreativitasnya. Itu yang akan Ibu nilai nanti. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Bu, izin bertanya Bu mengenai penelitian tadi Bu. Itu kan punya saya pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap motivasi dan hasil belajar. Waktu itu kan yang pertemuan kedua kalau nggak salah, yang motivasi belajar itu kan termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Sedangkan hasil belajar ini kan lebih ke kuantitatif. Berarti itu saya harus ganti model pembelajaran ya, Bu? Bukan ganti modelnya, tapi ini ganti pendekatannya, Bu. Apanya? Pendekatannya. Iya, pendekatannya kalau misalnya fokusnya lebih kalau bisa mix aja. Karena pendidikan tuh bagusnya mix ya. Jadi kalau misalnya kuantitatif, emang sih kalau kuantitatif itu cuma angka aja, tapi itu kan lebih ke eksperimen murni.
Kalau eksperimen murni, kalau true itu kan dia emang betul-betul kuantitatif, memang cuma angka aja, kayak membandingkan antara panjang tali dengan kecepatan sudut, misalnya gitu ya kan. Nah, itu kan emang betul-betul murni eksperimen, jadi datanya kuantitatif. Kalau pendidikan, karena kita juga akan mengobservasi orang kan gitu, jadi kita juga perlu jelaskan dari angka itu dia tuh kenapa bisa meningkat misalnya gitu ya. Kita bisa jelaskan kenapa dia bisa meningkat, karena dia seperti ini kegiatannya di kelas, selama di kelas siswa itu seperti ini gitu ya. Jadi kalau bisa bagusnya kita ada perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu kita dapat dari deskriptif. Jadi ada data empiris juga, bukan hanya data angka, tapi juga ada data angket ya, data angket atau data kualitatif yang berdasarkan dari di lapangan ya. Supaya apa? Supaya skripsi kita tuh kaya, nggak miskin. Kaya apa? Kaya bahasa, maksudnya kaya kontribusinya, kaya nilai-nilai yang kita dapat dari selama penelitian itu bisa menjadi bahan yang baik, yang bagus nanti dipakai ketika untuk adik-adik ke depan, adik-adik rating gitu ya. Itu ya, makanya Ibu sarankan seperti itu. Sudah jelas? Ada lagi? Halo, jelas? Jelas. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugas mandirinya ya. Sekarang coba dibaca-baca ya dari beberapa literatur. Ini masih tentang research question. Silakan dikerjakan research question ya. Minggu depan kita bahas lagi, masih ada waktu nih, kita sekitar 1 jam lagi ya, 1 jam lagi itu coba dikerjakan ya. Tugas mandiri 2. Tugas mandiri 2 sudah bisa dikerjakan, minggu depan kita review kembali ya, satu per satu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, Indah, silakan Indah. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih untuk hari ini ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Silakan dikerjakan tugasnya nih, masih ada waktu ya untuk pengerjaan tugas. Jadi minggu depan kita tinggal presentasi ya. Dikerjakan sebagus mungkin, sebaik mungkin. Ya, karena ini dinilai ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik.